Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairullah Apatamani, kelas H, NIM 1011419 239. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yapuran, NIM 1011419 256. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andin Setiani Umar dengan NIM 1011419 241. Nama saya Kristianto Jansen Henggengbala dengan NIM 1011419 246. Di sini saya menjelaskan apa itu akhlak, moral, dan etika. Yang pertama, saya menjelaskan akhlak. Akhlak adalah budi pekerti, tabiat, dan tingkah laku manusia. Kata ini berasal dari bahasa Arab dalam bentuk jamak, yaitu kata halki. Akhlak mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian kita masuk kepada moral. Moral adalah keseluruhan norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia untuk berbuat lebih baik dan benar. Kemudian kita masuk kepada etika. Etika adalah nilai-nilai norma yang menjadi suatu pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Profesi juga adalah suatu pekerjaan yang didominasi oleh pendidikan dan keahlian yang diikuti oleh pengalaman praktik kerja dan dilaksanakan dengan mengandalkan keahlian untuk menghasilkan nafkah. Profesional orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya dan meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaannya, hidup dari pekerjaannya itu dan bangga atas pekerjaannya. Sedangkan pekerjaan apa yang mengutamakan kemampuan fisik baik yang dilakukan untuk sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh upah. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi yang pertama adalah adanya pengetahuan khusus, yang kedua adanya kaidah secara moral yang sangat tinggi, yang ketiga mengabdi pada kepentingan masyarakat, yang keempat izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, dan yang kelima kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Dan yang terakhir adalah tujuan profesi. Tujuan profesi adalah untuk tetap mempertahankan idealisme yang menyatakan bahwa keahlian profesi yang dikuasai bukanlah komoditas yang hendak diperjualbelikan sekedar untuk memperoleh nafkah, melainkan suatu kebajikan yang hendak diabadikan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya adalah unsur-unsur profesi. Yang pertama dilandasi oleh pendidikan khusus, yang kedua manfaat positif bagi masyarakat, yang ketiga officium mobile, dan yang keempat kemandirian. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Profesi hukum dari aparatur hukum negara Republik Indonesia ini diatur dalam Ketetapan MPR 2/MPR/1993 tentang garis-garis besar haluan negara. Pengembangan profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional yang memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka harus bertanggung jawab atas diri sendiri, sesama anggota masyarakat, dan bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengembangan profesi hukum bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya, dalam organisasi profesi ada Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik. Berikut nilai-nilai moral, yaitu yang pertama kejujuran, otentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral. Yang berikut eksistensi etika profesi hukum. Profesi hukum memiliki tempat yang istimewa di tengah masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan eksistensi konstitusional kenegaraan yang telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum.
Profesi hukum pun berangkat dari suatu proses yang kemudian melahirkan pelaku hukum yang handal, penguasaan terhadap perundang-undangan, hukum yang sedang berlaku dan diikuti dengan aspek aplikatifnya menjadi substansi profesi hukum. Ya, yang terakhir adalah kode etik profesi. Kode etik profesi adalah bagian dari hukum positif, tetapi kode etik profesi ini tidak memiliki upaya pemaksaan yang keras seperti pada hukum positif yang tercantum atau tertaraf pada undang-undang. Ya, kita langsung masuk saja kepada fungsi dari kode etik profesi ini adalah yang pertama, kode etik ini sebagai sarana kontrol sosial. Yang kedua, kode etik profesi ini mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui agen atau pelaksananya. Yang ketiga adalah kode etik adalah untuk pengembangan, patokan, kehendak yang lebih tinggi, atau kode etik ini pada dasarnya adalah suatu perilaku yang sudah dianggap benar, serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Alasan mengabaikan, banyak orang yang mengabaikan kode etik profesi. Yang pertama adalah sifat kekeluargaan, yang kedua pengaruh jabatan, yang ketiga adalah pengaruh konsumerisme, dan yang keempat atau yang terakhir adalah karena lemahnya iman. Ya, sekian pemaparan rangkuman etika profesi hukum dari kelompok kami, dari kelompok 7, kelas A semester 2.